kamu? Apa nih Bang? Ya, kamu buka aja. Ini adalah sisa profit dari keuntungan investasi yang kita dapatkan kemarin. Gimana menurut kamu? Kamu masih nggak percaya dengan investasi yang saya tawarkan? Enggak sih Bang, saya percaya. Udah kelihatan hasilnya. Nah, iya dong. Kalau gitu sekarang tugas kamu, Wis. Kamu cari sebanyak-banyaknya calon umroh kita. Ya, kalau perlu kamu potong semua biayanya. Kalau dipotong terus makin turun dong Bang. Yang penting kita harus dapatkan banyak semua jemaah. Kamu kan tahu sendiri kalau masyarakat kita itu paling gampang kalau dikasih harga murah. Tapi Bang Dodi, itu harga kan udah harga paling murah. Ya itu urusan kamu. Kamu kan jago ngitung. Iya kan? Bisa lah. Pelan-pelan, kamu akan aku berdaya dengan uang, Wisnu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, ini ada hadiah buat kamu. Hore, aku dapat hadiah lagi. Makasih ya. Aduh, oh ya, ini buat kamu Mas. Mas dapat bonus lagi dari Bang Doni. Kenapa? Kamu masih saksi? Dapat uang ini sumber dari mana? Hah? Bukannya gitu Mas. Aku tuh cuman heran aja. Kenapa sih Bang Doni itu bisa royal banget sama kamu Mas? Nisa, gini ya. Suami kamu ini adalah teman kerjanya Bang Doni. Partner kerjanya. Wajar kan kalau Bang Doni itu merhatiin aku. Asal kamu tahu ya. Biro travel yang waktu itu sudah mau tutup. Sekarang dapat jamaah yang banyak. Berarti aku berhasil kan? Ya nggak? Nah ini bonusnya. Tapi kan Mas... Ya udahlah Nis, kamu terserah nih. Mau ke kamar dulu. Ya Allah, apa hamba selama ini terlalu curiga sama suami hamba? Tapi sesungguhnya hamba tidak ingin keluarga ini memakan uang dari yang tidak halal ya Allah. Pak, saya mendaftar ke Biro Travel ini sebagai jamaah umroh bareng dengan tetangga saya. Tetapi kenapa tetangga saya mendapat jadwal keberangkatan lebih dulu dibanding saya? Saya juga Mbak. Saya mendaftar lebih dulu Mbak daripada saudara saya. Tapi kenapa dia berangkat duluan daripada saya Mbak? Ini nggak fair Mbak, ini nggak fair. Seharusnya saya itu satu kloter dengan tetangga saya. Benar Pak, saya juga sama. Sabar Pak, Ibu, sabar ya. Ini tinggal nunggu waktunya saja. Kalau tahu begini, lebih baik saya mendaftar di Biro Travel lain. Walaupun harganya lebih mahal. Apa karena harga yang murah, jadi nggak bisa berangkat umroh yang cepat? Dan emang susah dimengerti kalau jasa travel umroh dikaitkan dengan bisnis. Padahal niat calon jamaah umroh itu untuk ibadah. Bu Nisa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam. Ada apa Bu? Bu Nisa, saya mau minta penjelasan sama Pak Wisnu. Kenapa keberangkatan umroh saudara saya sampai ditunda 3 kali? Sebenarnya travel umrohnya Pak Wisnu itu serius nanganin nggak sih Bu? Aduh, Ibu sabar ya. Sabar, saya gregetan Bu. Aduh maaf Bu, soalnya masalah itu saya nggak tahu. Tapi nanti coba saya tanyakan ya. Sekarang juga Ibu telepon suami Ibu. Iya, iya. Aduh maaf Bu, teleponnya nggak aktif, mungkin lagi sibuk. Ibu bilang ya sama suami Ibu, kalau saudara saya sampai tidak berangkat umroh, balikin uangnya Bu, atau saya akan lapor polisi.
Iya benar Bu, ini namanya penipuan. Jangan-jangan Bu Nisa ini juga ikut-ikutan. Ikut-ikutan menerima hasilnya. Astagfirullahaladzim, Bu. Saya nggak mungkin berbuat seperti itu, Bu. Lagi pula saya takut diazab sama Allah, Bu. Ngomong sih gampang, Bu. Sampaikan aja sama suami ibu. Karena mereka tuh sudah bayar lunas, Bu. Jadi harus berangkat umroh sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Apa yang sebenarnya terjadi, ya Allah? Mas, kamu jawab pertanyaan aku dengan jujur. Kenapa jemaah umroh itu banyak yang tertunda keberangkatannya? Ngapain sih kamu ngurusin pekerjaan aku? Bikin pusing aja. Gimana aku nggak ikut campur, Mas? Kalau tiba-tiba Ibu Lilis itu datang ke sini, Mas, dia itu komplain karena saudaranya itu tertunda 3 kali keberangkatannya. Mas, kamu nggak nipu mereka kan? Kamu ngomong apa sih? Kamu udah berani ya duduk sama suami ya? Bener gak tuh? Mas, selama ini kita tuh sering berantem gara-gara Mas ikut Bang Doni. Kalau Mas gak ikut Bang Doni juga kita nggak berantem kayak gini, Mas. Kamu bisa ngomong kayak gitu ya? Ingat ya, uang yang selama kamu dapat itu dari mana? Operasi Cynthia, uangnya dari mana? Oke, aku akan jelasin, kamu dengar ya. Tidak semua jemaah aku berangkatkan, cuma sepertiganya aku berangkatkan. Dan uangnya aku puterin. Diputar dulu. Maksud Mas? Bang Doni itu menawarkan aku investasi, 30% keuntungan dalam waktu sebulan. Ya aku ambil lah, untungnya gede kok. Astagfirullahaladzim. Mas, itu sama aja Mas menipu jemaah umroh, Mas. Nipu gimana coba? Aku ini kan cuma pinjam uangnya mereka sebentar, aku puterin, terus aku balikin. Dengar ya, Bang Doni itu tidak mengambil keuntungan dari uang tiket yang cuma 15 juta. Makanya kita ngambil keuntungan dari bisnis lain. Tapi itu nggak benar, Mas. Semua itu nggak benar. Nggak bener gimana sih? Justru kamu malah yang nggak bener nuduh kayak begitu ke aku. Mas menggunakan dana mereka untuk investasi. Dan mereka nggak tahu dana mereka itu digunakan untuk apa. Apa itu benar? Denger ya sekalian. Pengusaha bisnis saja memutarkan uangnya itu dengan bisnis lain. Ya aku juga seperti itu. Itu namanya bisnis. Tapi Mas nggak usah ikut-ikutan, Mas. Itu udah jelas salah. Bisa. Mas balikin nggak uang itu? Kalau nggak, aku nggak akan mau terima uang lagi dari Mas. Jelasin ke aku maksudnya apa? Aku cuma mau terima uang yang halal, Mas. Kalau kamu sudah tidak mau terima uang dari aku, kamu cari sendiri.